Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan dengan pasangan adalah perselingkuhan. Zaman sekarang, perselingkuhan dapat terjadi pada siapapun, laki-laki ataupun perempuan, bahkan diri kita sendiri. Banyak yang tertipu dengan penampilan luar yang romantik, tetapi berbeda setelah mengetahui kebenarannya. Bagaimana kita mengatasinya? Disclaimer, ini adalah salah satu cara dari seorang yang random di internet. Masih banyak faktor yang perlu diperhatikan. Silahkan ambil yang baik dan berguna, buang yang buruk. Dan silahkan konsultasi ke ahlinya. Dalam pandangan hidup Stoa, sangat dikenal sekali dengan apa yang disebut dengan dikotomi kendali, yakni apa yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Aspek kehidupan kita diliputi kedua hal tersebut, banyak variasinya. Misalnya, yang dapat dikontrol adalah pikiran kita, sikap kita, lebih seringnya ada di dalam diri kita, internal diri kita. Sedangkan yang tidak dapat dikontrol adalah orang lain, lingkungan, peristiwa-peristiwa yang tak dapat diduga, lebih seringnya ada di luar diri kita. Ya, benar, pasangan kita adalah bagian dari luar diri kita. Tapi, sebelum kita mempermasalahkan ketika pasangan berselingkuh, mari kita lihat dulu ke dalam diri kita. Apakah kita dapat mengontrol diri agar tidak berselingkuh? Kaum Stoa mengenal kontrol diri dengan bentuk tindakan atas pergolakan dalam hidupnya. Walaupun cara ini sering sekali digunakan untuk mengendalikan emosi, tetapi pada dasarnya kontrol diri yang menjadi kunci. Mari kita pelajari kontrol diri agar tidak berselingkuh ala Stoa. Pertama, kenali pemicunya. Pemicu dalam perselingkuhan bisa datang dari mana saja. Ingat, kejahatan bukan hanya terjadi karena niat dari pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Mari kita catat apa yang memancing kita. Segi sensitif setiap orang berbeda-beda. Maka kamu harus tahu sisi lemah pribadimu supaya kamu dapat melindunginya. Pemicunya bisa saja ada di lingkungan sekitar, rekan kerja, teman perkumpulan yang tidak sehat, kebosanan atau kejenuhan dalam berhubungan, merasa kurang dengan pasangan, dan hal-hal lain yang dapat menjadi pemicu untuk perselingkuhan. Lihat, kenali, dan sadari pemicunya. Setiap orang berbeda-beda. Dan juga kenali pemicu yang menyerang sisi lemah kita agar kita dapat menjaga diri. Kedua, ambil jeda. Obat terbaik untuk amarah adalah menunggu. Sama halnya dengan amarah, godaan untuk melakukan perbuatan buruk yakni perselingkuhan juga terdapat di emosi. Cobalah untuk mengambil jeda sesaat untuk berpikir lebih jernih, memikirkan konsekuensi setiap perbuatan, merenungi nilai-nilai yang dijunjung dalam hidup, memikirkan perasaan pasangan dan sebab akibat yang terjadi, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan ceroboh yang sia-sia. Ketiga, ambil sikap. Setelah mengenali pemicu dan ambil jeda, ambillah sikap yang paling baik dan terbaik dalam hidup kita. Ingat, kita menentukan rangkaian kejadian atau peristiwa sebab akibat. Dan ini akan menjadi penentu bagaimana kehidupan kita, baik atau buruk, ada di tangan kita. Begitulah cara dari diri sendiri agar tetap berpegang teguh dalam kesetiaan. Kontrol diri sendiri merupakan hal yang utama. Ketika kita mengontrol diri, kita akan mudah untuk menentukan sikap atau perilaku kita. Dan ingat, jangan sekali coba-coba untuk berselingkuh. Hargailah pasangan kita.